Alhamdulillah Bang, dia mungkin sekarang ngerasain gimana rasanya kalau kalau difitnah itu seperti apa. Makanya kan kita laporkan dia kan membuat laporan palsu. Waktu itu kan sempat laporkan klien kami, tapi laporannya dicabut kan. Makanya kita laporkan laporan palsu dan ITE. Kalau dari kacamata aku ya, sebenarnya ini adalah ya apa yang dulu dia sampaikan ke publik seperti kepada klien kami dengan tuduhan perselingkuhan, pelakor. Nah, sekarang kembali lagi kepada dia. Karena memang terus terang aja klien kami tidak pernah seperti yang dia gambarkan dulu bahwa melakukan perselingkuhan dengan Virgon. Tidak pernah ada itu. Makanya apa buktinya? Kenapa kita menyangkal itu? Karena buktinya kita laporkan. Virgon kita laporkan, Inara kita laporkan. Karena sebenarnya permasalahan dulu itu adalah permasalahan mereka berdua, tiba-tiba menarik kita. Yang kita sendiri tidak tahu permasalahannya, tiba-tiba kita dituduh sebagai pelakor waktu itu. Kalau saya bilang sih sekarang ya apa yang dia dulu perlakukan, apa yang dia perbuat dengan kepada klien kami, ya kembali ke dia sekarang. Dia mungkin sekarang baru ngerasain bagaimana kalau rasanya itu dituduh sebagai pelakor, dituduh sebagai apa sekarang bahasanya, pelakor, ya orang kedua, ya ini dia rasakan. Karena terus terang kalau klien kami murni tidak pernah ada hubungan dengan Virgon, hanya benar-benar klien kami itu nganggap Virgon itu waktu itu kakak. Kalaupun ada transfer dan segala macam, itu tanya Virgon. Itu untuk kepentingan Virgon, bukan kepentingan klien kami itu duitnya. Bukan. Ada membeli barang atau segala macam, keperluan dia di bengkel, setahu saya waktu itu. Makanya kita akhirnya melaporkan. Dan setahu saya, Inara sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf waktu itu. Sempat ada videonya. Saya masih lihat tuh di YouTube segala macam, masih ada videonya tuh permohonan maaf dari Inara kepada klien kami gitu. Karena memang perempuan itu bukan klien kami. Salah besar dia. Oke, Bang. Apa respon Tendri, Bang? Ya, saya teman tender ya bahasanya ya cuman ya alhamdulillah lah Bang, dia mungkin sekarang ngerasain gimana rasanya kalau kalau difitnah itu seperti apa. Makanya kan kita laporkan dia kan membuat laporan palsu. Waktu itu kan sempat laporkan klien kami, tapi laporannya dicabut kan. Makanya kita laporkan laporan palsu dan ITE. Melihat kasusnya nih, Bang, di luar dari klien Abang, melihat kasusnya Inara ini, mungkin seperti apa sih, Bang, kalau Abang melihatnya, Bang? Karena kan katanya sudah menikah, terus ada perzinahan, dilaporkan atas perzinahan, bagaimana, Bang? Ya kalau saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Mama sudah tepat sebenarnya. Dengan melaporkan sang suami dan Inara sendiri. Dia kan juga tidak tahu kalau memang ada pernikahan itu. Setahu yang saya lihat ya, dia tidak pernah tahu ada pernikahan itu. Nah ini pelaku utamanya sebenarnya ya kalau untuk saat ini ya dengan keterangan yang saya lihat dari podcastnya Dr. Richard ya berarti pelaku utamanya ada sebenarnya si sang suami. Tapi dugaan saya ini mestinya Inara juga tahu kalau ini adalah statusnya pernikahan. Apa buktinya? Buktinya adalah sang suami dengan keterangan kemarin di Dr. Richard bilang bahwa dia sudah menyampaikan ke Inara, dia sudah talak 2 dan sudah cerai. Apakah seorang Inara hanya percaya dengan omongan doang? Kalau cerai mana bukti cerainya? Kan mesti seperti itu dong. Mesti dia tanya dong mana bukti cerainya. Mana bukti di pengadilan kalau memang udah cerai. Ini kan tidak. Tapi tetap hubungan itu berlanjut, berarti kan tetap berlanjut sampai akhirnya di bulan Oktober baru Inara memberikan respon terhadap DM-nya Mawa. Saya bukan membela Mawa ya, intinya mendulukan persoalan itu secara logikanya yang benar menurut versi saya dan kenyataan fakta yang ada ya seperti itu. Tapi untuk seperti apanya kita nggak ada yang tahu karena memang bukti ini kan semuanya ada di penyidik saat ini. Itu. Dan saya juga kan bukan pengacaranya Mawa yang tahu ya pihaknya Mawa lah. Tapi kalau dari pandangan saya mestinya Inara tahu. Bang, kalau di mata hukum sendiri, Bang, kan kita ketahui sudah mau melaporkan
kasus perzinahan, Bang. Sementara kemarin podcast muncul katanya sudah mengaku menikah. Bagaimana, Bang, di mata hukum ini perzinahan tapi nikah siri itu apakah akan hangus undang-undangnya pasalnya atau bagaimana, Bang? Enggak, kalau negara kita kan hanya melakukan mengakui pernikahan yang ada buku nikahnya resmi di kantor urusan agama ya, apalagi Islam kan. Nah, kalau misalnya pernikahan siri apakah diakui atau tidak, mestinya kalau negara ya tidak mengakui, belum mengakui itu. Tapi kalau misalnya secara hukum Islam, secara Islam kan memang dibenarkan. Tapi apakah ini terus jadi menghapus perbuatannya? Ini masih perlu didalami. Karena adanya perzinahan itu di bulan Agustus, pernikahannya di bulan Agustus, kita lihat buktinya ini benar nggak perbuatan itu dilakukan apa sebelumnya. Kan bisa, ya masih banyak dugaan lah yang masih bisa mesti didalami oleh penyidik. Sebenarnya pernikahan ini sama perbuatan tersebut sebelum atau sesudah itu kan belum bisa terjawab. Karena di podcastnya sendiri kan nggak jelas juga kan kapan tanggal pernikahannya, kapan videonya, dan videonya seperti apa juga kita kan nggak ada yang tahu. Bang, kalau misalkan seandainya pernikahan terjadi dulu, ini kita berandai ya, Bang, walaupun sebenarnya tidak boleh berandai. Saya pengen tahu aja di mata hukum itu seperti apa. Kalau misalkan pernikahan terjadi dulu baru keluar video sure, katanya kan ada video sure yang bukti CCTV-nya ada. Itu di mata hukum selesai nggak pasalnya, Bang? Enggak, tidak. Setahu saya tidak. Karena gini, kita kan patokannya adalah hukum di Indonesia. Ya, hukum di Indonesia tidak mengatur masalah pernikahan siri. Jadi kalau misalnya perbuatan mana yang dahulu nih, pernikahan dulu atau perbuatannya, sebenarnya kalau dari segi hukum negara ya tidak dibenarkan tetap. Pasalnya apa sih, Bang? Berapa hukumannya, Bang? Pasal ini dilaporkan kan terkait perjinahan ya. Ya itu ancamannya kalau salah 9 atau 1 tahun ya. Kalau di tingkat penyidikan sih mungkin tidak akan ditahan, tapi nanti tinggal nunggu putusan pengadilannya aja. Akhirnya seperti apa nanti? Putusan apa, bisa jadi di bawah itu baru dia bisa menjalani hukuman. Ada pesan nggak sih, Bang, buat Inara atau mau atau menang dalam menyikapi kasus-kasus seperti ini? Ya sebenarnya kembali lagi kepada laki-lakinya sebenarnya bagaimana ini. Kalau saya sih kalau saran saya buat Inara ya nggak usah lah bikin laporan polisi lagi atau segala macam. Ini sebenarnya permasalahannya tinggal permintaan maaf aja. Minta maaf bagaimana tabayun dengan pihaknya Mawa. Kalau malah bikin laporan polisi lagi, saya dengar ada pelaporan lagi segala macam. Loh, Mawa ini korban. Kalau Anda juga merasa diri Anda korban, ya sebenarnya yang salah ya laki-lakinya. Itu Anda juga terlalu percaya sama sang laki-laki ini. Itu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.